anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja ya. Baik, sebelum kita masuki pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan memperkenalkan nama Ibu, yaitu Miranda Salam, NPM 2017 88201035. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini Ibu akan membawakan materi tentang teks berita. Pertama-tama, pengertian dari teks berita ini adalah teks berita, sebuah teks yang melaporkan suatu kejadian, peristiwa yang berisi informasi yang telah terjadi atau sedang terjadi. Teks berita dibuat berdasarkan fakta yang ada dan berisi informasi aktual sehingga layak diketahui oleh kebanyakan masyarakat. Selanjutnya, unsur-unsur teks berita. Yang pertama, unsur-unsur berita terdiri dari what, who, where, when, why, dan how. Sering disingkat sebagai 5W1H. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang what. What ini artinya apa? Yaitu sebuah berita memenuhi unsur what jika mengandung pertanyaan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Sedangkan yang kedua, who. Who ini siapa? Siapa unsur who membuat siapa saja yang terlibat dalam kejadian atau peristiwa tersebut. Yang ketiga, where yaitu di mana. Unsur ini memuat lokasi atau tempat terjadinya sesuatu peristiwa. Yang keempat, when ini kapan. Suatu berita memuat unsur when jika di dalamnya terdapat waktu terjadinya peristiwa. Dan yang kelima, why ini mengapa. Suatu berita memuat unsur why jika disertai alasan atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang fakta dari teks berita. Fakta merupakan suatu kejadian maupun keadaan yang benar-benar terjadi dan bukan mitos, serta pernah dilihat oleh mata kepala manusia itu sendiri. Yang pertama yaitu sesuai kenyataan, yang kedua benar-benar terjadi, yang ketiga bisa dibuktikan, yang keempat objektif. Selanjutnya, opini dari teks berita. Opini dari teks berita merupakan sebuah ide atau pikiran seperti pendapat yang biasanya bersifat tidak akan objektif serta belum disahkan dengan kebenarannya, yaitu yang pertama, belum tentu terjadi, yang kedua masih serba kemungkinan, yang ketiga subjektif, yang keempat ada kata jika, kira-kira, andai, rupanya, atau kelihatannya. Yang selanjutnya ciri-ciri dari kalimat fakta. Kalimat fakta ini ada 6 ciri-cirinya. Yang pertama, kebenarannya dapat dibuktikan dan diverifikasi oleh siapapun. Yang kedua, data yang disajikan akurat dan tepat. Yang ketiga, bersifat objektif atau tidak memihak siapapun. Yang keempat, secara umum dapat menjawab pertanyaan 5W+1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. Yang kelima, informasi diperoleh dari kejadian yang nyata. Yang keenam, dapat berupa pernyataan atau angka-angka. Selanjutnya, manfaat fakta. Ada 2 manfaat. Yang pertama, bagi pendengar, fakta berguna untuk melengkapi informasi dan menambah pemahaman suatu konsep tertentu. Yang kedua, bagi penyaji, dengan berbicara fakta, maka penyaji dapat percaya oleh pendengar atau orang lain karena fakta sudah pasti kebenarannya. Selanjutnya, contoh fakta. Contoh fakta ini yang pertama saya kasih contoh satu saja ya. Pendeklarasi di gedung DPRD DAY didukung 23 organisasi non-pemerintah. Selanjutnya kita lanjut ke pengertian opini. Pengertian opini sendiri merupakan sebuah ide, pikiran, ataupun pendapat yang biasanya bersifat tidak akan objektif serta belum disahkan dalam kebenarannya, seperti suatu prediksi yang dimana belum terdapat orang yang dapat memastikan bahwa hal tersebut itu benar
ada ataupun terjadi. Meskipun opini bukan merupakan sebuah fakta, namun apabila opini tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka opini tersebut akan berubah menjadi fakta. Yang selanjutnya dapat dijelaskan bahwa fakta merupakan kejadian yang sudah maupun pernah terjadi dan sudah teruji kebenarannya. Sedangkan opini merupakan mitos atau kejadian yang tidak terjadi atau hanya berupa pendapat dari manusia saja. Selanjutnya ciri-ciri opini. Ciri-ciri opini ada 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama, sumber didapatkan dari hasil pemahaman seseorang mengenai fakta atau apa saja dan kemudian diungkapkan dalam pernyataan. Oleh karena itu, opini bisa benar, bisa juga salah. Yang kedua, kebenaran opini ini bergantung pada 2 hal, yaitu kebenaran faktanya dan kebenaran pemahamannya. Oleh karena itu, kebenaran opini ini bersifat relatif, yakni tergantung. Yang ketiga, belum pasti kejadiannya, dan biasanya diawali dengan kata-kata menurut saya, sepertinya, saya rasa, seperti itu. Selanjutnya, kita masuk di manfaat opini. Manfaat opini ini ada 2 manfaat. Yang pertama, bagi pendengar, opini membantu memahami sesuatu yang diuraikan dalam berita atau laporan. Yang kedua, bagi penyaji, apabila opini yang diutarakan terbukti kebenarannya, maka oleh masyarakat penyaji akan dipercaya opininya. Baik, selanjutnya contoh opini. Di sini saya akan memberikan 3 contoh. Yang pertama, Nur Ahmad Afandi berkomentar, dengan berdirinya JRKY diharapkan upaya penyadaran terhadap aparat pemerintah semakin gencar. Baik, kita masuk pada contoh opini. Contoh opini ini ada 3. Yang pertama, Nur Ahmad Afandi berkomentar, dengan berdirinya JRKY diharapkan supaya penyadaran terhadap aparat pemerintah semakin gencar. Yang kedua, padahal kata Adam, radio komunitas telah berkembang sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat dalam mengelola informasi. Yang ketiga, pemerintah menolak pencantuman lembaga penyiaran komunitas dengan alasan radio komunitas tergolong gelap sehingga harus di-sweeping. Baik, selanjutnya masuk pada perbedaan fakta dan opini. Yang pertama, fakta. Fakta dapat dibuktikan kebenarannya, memiliki data-data yang akurat, mempunyai sumber yang dapat dipercaya. Fakta bersifat sanad objektif. Fakta merupakan sesuatu yang pernah terjadi, memiliki data pendukung yang membuktikan dalam kebenarannya. Fakta adalah suatu kepastian. Fakta diakui pada semua orang. Yang berikutnya, opini. Tidak dapat dibedakan dalam kebenarannya, mempunyai data yang kurang akurat, memiliki sumber yang kurang dapat dipercaya pada seseorang. Opini cenderung subjektif. Opini cenderung sesuatu yang belum terjadi, tidak ada pendukung. Opini adalah suatu ketidakpastian. Opini tidak diakui oleh semua orang. Selanjutnya, cara mudah dalam membedakan fakta dan opini. Seperti yang telah kita semua ketahui pada ciri-ciri yang telah saya sampaikan tadi, fakta ini memiliki data yang teruji akuratnya dan bersifat objektif. Maka fakta ini dapat dikategorikan sebagai fakta dan menggunakan imajinasi Anda, apakah kalimat tersebut merupakan hal-hal yang benar terjadi ataupun cuma pendapat orang lain saja. Dalam kalimat opini ini biasanya terdapat kata-kata seperti bisa jadi, seharusnya, saya rasa, atau lain sebagainya. Karena kata-kata tersebut belum menunjukkan bahwa kalimatnya masih dalam perencanaan maupun pendapat dan belum terbukti dalam kebenarannya. Berikut ciri-ciri kalimat opini. Yang pertama, bersifat subjektif serta dilengkapi dengan uraian tentang pendapat,
saran, maupun suatu prediksi. Yang kedua, tidak dapat dibuktikan dalam kebenarannya. Yang ketiga, atas pemikiran sendiri dan tidak ada narasumber. Yang keempat, tidak mempunyai data serta bukti yang teruji keakuratannya. Yang kelima, menunjukkan peristiwa yang belum atau mungkin akan terjadi pada masa yang akan mendatang dan berupa sebuah rencana. Yang keenam, pendapat atau argumen seseorang saja. Selanjutnya kita masuk dalam contoh kalimat fakta dan opini. Kita masuk pada contoh kalimat fakta. Contoh kalimat fakta ini ada dua. Yang pertama, harimau merupakan hewan yang berkaki 4 dan ganas. Yang kedua, Indonesia merupakan negara kepulauan. Yang selanjutnya contoh kalimat opini. Contoh kalimat opini ini juga ada dua. Yang pertama, besok saya ingin pergi ke luar kota. Yang kedua, rumah itu kecil sekali. Baik, kita masuk selanjutnya. Tanggapan atas isi teks berita. Ini poin terakhir ya. Tanggapan atas isi teks berita. Pengertian dari tanggapan ini sendiri adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Isinya bisa berupa kritik atau komentar berkaitan dengan pemberitaan. Aspek yang ditanggapi bisa berkenaan dengan isi beritanya itu sendiri dan kebahasaannya. Suatu tanggapan dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, ataupun komentar-komentar lainnya. Suatu tanggapan sebaiknya disertai dengan fakta ataupun contoh-contoh dan alasan-alasan yang logis. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini tentang teks berita. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kalian semua. Tetap semangat dalam belajar. Rajin terus ya dalam proses belajar mengajar. Ibu yakin kalian semua pasti bisa. Dadah!